Dari video terakhir gue ngebahas tentang beberapa faktor yang menyebabkan lo ditolak saat PDKT. Dan responnya ternyata sangat banyak. Gue seneng karena konten yang gue sampaikan ternyata banyak relate kepada kalian. Nah, di video kali ini adalah salah satu faktor yang menurut gue ke-skip di video sebelumnya. Namun gue akan lebih detailkan. Karena poin yang akan gue bahas di sini adalah tentang seberapa enggak pekanya lo terhadap ketertarikan si doi sama lo. Oke, so kalau misalkan kalian udah siap, jangan lupa kasih tombol likes di bawah. Jangan lupa di-subscribe, di-share ke teman-teman. Nggak usah di-share, nggak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu menunggu video baru dari channel Be More Gentle. Kenapa gue bahas tentang masalah tidak peka ini? Karena dengan mengetahui bahasa-bahasa nonverbal yang membuat kalian sadar kalau misalnya kalian menarik atau minimal lawan bicara kalian itu tertarik kepada kalian, bisa memberikan support secara mental untuk lo. Jadi untuk bersikap, berbicara dan lain-lainnya akan lebih positif. Dan vibes dari dalam diri lo akan bisa orang lain rasakan, khususnya lawan bicara lo. Dan minimal seberapa menariknya kah diri lo di mata orang lain. Jadi lo bisa semakin yakin dengan diri lo. Kalau misalnya lo selalu ngeliat diri lo jelek, enggak juga gitu. Ada kok, banyak kok orang yang tertarik kepada lo, cuma lo nya aja kurang bersyukur. Langsung ke numero 1. Yang pertama adalah dari bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah bahasa nonverbal. Dan gue udah sering bilang 70-30 ya, 70% di dunia ini semua bahasanya nonverbal. 30% lagi dari bahasa verbal, yaitu dari mulut kita, kata-kata kita. Bagaimana cara kita menyampaikan itu adalah salah satu bahasa nonverbalnya. Nah, bahasa tubuh banyak banget, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu semua adalah bahasa tubuh. Mulai dari leher, bagaimana caranya dia menoleh ke lo, apakah dia saat mendengarkan lo miring kepalanya, apakah saat dia begini, dia itu banyak banget. Terus dari mulai leher, bisa dari bahu, apakah dia mengarah pada lo atau mengarah ke temen lo, atau mengarah ke pintu luar, atau malah ke arah orang yang cantik atau ganteng. Atau misalnya tangan, apakah dia tertutup, apakah dia terbuka, apakah dia di tangan, apakah dia memperbaiki rambut terus, misalnya gitu. Sama bagian kaki. Sebenarnya bagian kaki adalah bagian tubuh yang paling jujur, karena biasanya orang suka lupa atau mengontrol kakinya. Apakah kaki goyang-goyang, itu biasanya grogi. Cuma salah satunya gini, kalau misalnya bahasa tubuh menarik di mata cewek, biasanya cewek akan memperbaiki rambutnya. Sambil ngomong itu selalu mainin rambutnya, sambil make up, atau misalnya dia mainin alisnya, rapiin bibirnya. Itu semua adalah salah satu tanda kalau dia tertarik sama lo. Kenapa? Karena dia ingin terlihat perfect di depan lo. Kalau misalnya lo bisa lebih peka saat lagi ngobrol dengan teman-teman lo dari 3 sampai 4 orang, kalian lihat aja gitu, kalian mundur, terus kalian sosok lihat ke bawah, kalian lihat kakinya. Ada berapa kaki kah yang mengarah ke lo? Kalau misalnya dari 3 orang arah kaki ke arah lo semua, itu berarti mereka benar-benar tertarik kepada lo. Mereka akan mendengarkan semua yang lo bicarakan. Kalau misalnya dari 1 orang kan punya 2 kaki ya, satunya ada yang arah ke lo, satunya ada yang arah ke teman lo yang lain, yaitu semua orang yang ada di antara kakinya dia itu menarik buat dia. Khususnya yang berada di paling dekat dengan dia, itu adalah hal yang menarik untuk dia. Mulai sekarang lo harus peka, oke? Yang kedua adalah ketawa. Apapun yang lo bicarakan, apapun yang lo sampaikan, dia selalu ketawa. Sampai yang menurut lo jokesnya nggak lucu, dia tuh udah ketawa terus. Ketawa apalagi sambil mainin gini lagi. Ambil mainin rambutnya ke belakang gitu ya. Itu udah 2 tanda tuh, lo menarik bro. Percaya sama gue. Yang ketiga adalah dia agresif. Tuh, kalau misalnya kalian ketemu secara langsung, dia bertanya-tanya terus. Kalau dia selalu ngajak ngobrol, kalau minimal dia selalu nungguin apa sih yang kira-kira akan lo ajak ngobrol sama dia. Respon-respon dari dia itu juga eksplosif. Bukan eksplosif yang bener-bener happy banget, enggak. Cuma dia selalu tertarik gitu. Matanya tuh kayak bicara, gue tuh begini gitu, misalnya gitu ya. Itu kalau misalnya cewek gitu udah salah satu tanda kalau dia tertarik sama lo. Nah, kalau misalnya di chat, dia selalu agresif, kayak ngasih salam duluan, chat duluan, dia ngingetin lo duluan. Kalau misalnya udah berhenti chat, dia yang chat duluan. Nah, itu udah jelas kalau dia itu tertarik sama lo. Cuma kalau di video sebelumnya gue bilang, kalau lo udah sampai di fase ini dan lo merasakan udah puas, hati-hati, dia akan merasa bosan sama lo karena lo nggak punya something new. Nggak ada lagi yang misterius dari lo. Kalau misalnya lo udah di fase ini, ajak jalan, ajak ketemu, ajak ngobrol yang bener-bener dalam. Jangan di situ doang udah puas lo. Permintaan dari dia, dia meminta tolong, berani untuk meminta sesuatu. Nah, meminta sesuatu ini bukan masalah materi ya, maksudnya minta tolong pun juga bisa. Minta tolong apa, minta tolong ini, minta itu, atau misalnya ngajak foto, atau misalnya ngajak ketemu lagi nanti. Apapun permintaannya ya, mau itu dari secara langsung ataupun lewat chat. Kalau dia minta sesuatu, itu udah jelas tandanya dia tertarik sama lo. Karena ya dari sekian cowok PDKT-an ya, dia minta tolong sama lo, ya bisa jadi juga dia minta tolong sama yang lain sih ya. Cuma dilihat mana yang mau gitu ya. Kalau misalnya semuanya mau, ya alhamdulillah dia rezeki buat dia. Cuma di sini gue nggak ngomongin konteks masalah PDKT. Di sini gue akan bilang, kalau misalnya dia minta tolong sama lo,
itu adalah salah satu tanda jelas kalau dia tertarik sama lo. Dan yang terakhir adalah ini yang paling simple sebenarnya. Cuma saking simpelnya, kebanyakan orang nggak sadar. Orang selalu berpikir, selalu bertanya-tanya di dalam hati, di dalam pikiran, dalam benak kalian tuh pasti bertanya-tanya, apakah iya dia suka sama gue? Apakah iya gue cukup ganteng? Atau misalnya apakah gue cukup baik untuk menjadi pacar dia? Apakah iya dia bisa suka sama gue yang begini, begitu, begini, begitu? Di luar apapun alasannya lo memandang diri lo, kalau misalnya lo ngerasa apakah dia suka sama gue, stop di situ. Apakah dia suka sama gue? Nggak perlu ada embel-embel yang gue begini, gue begitu, gue begini, begitu. PDKT-nya yang begini, begitu. Atau misalnya si ceweknya padahal cantik, putih, anak orang kaya, misalnya gitu. Nggak usah dipikirin. Cukup sampai apakah iya dia suka sama gue ya? Dan di sini gue akan jawab ke kalian, ya, yes, dia suka sama lo. Udah kelar ya. Gue yang jawab. Kalau misalnya lo nggak berani jawab, ah masa iya bang? Iya, udah percaya sama gue. Kalau misal pun emang enggak, anggaplah iya. Bukannya gue minta lo jadi kepedean, enggak. Cuma dengan berpikir seperti ini, lo akan memberikan sugesti positif terhadap diri lo. Jadi ketika lo ketemu sama dia, lo akan bisa lebih tenang. Lo akan bisa bersikap yang lebih terkontrol gitu, nggak grogi, nggak menjaga image. Karena lo udah tahu. Salah kalau ketemu next video gue akan bahas untuk terlihat lebih tenang ketika ketemu sama doi. Cuma yang pasti di sini adalah masalah nggak peka. Kalau misalnya dimulai dari pertanyaan diri lo, rasa kayak gue nggak cukup ganteng deh, kayak gue nggak cukup baik deh, kayak gue nggak cukup tajir deh untuk dia sukain, untuk jadi pacar dia. Udah gue jawab, iya, lo pantas. Iya, dia suka sama lo. Dan sekarang, kalau gue udah yakin sama lo, waktunya lo yang yakin dengan diri lo. Kalau misalnya emang lo belum kaya, atau misalnya lo belum ganteng, atau misalnya lo belum keren, ya udah dipupuk dong. Ya walaupun Rafathar semua orang bilang terlahir kaya gitu ya, ya oke deh ya. Cuma kan yang kaya orang tuanya gitu ya, bukan si Rafatharnya. Nggak ada orang yang terlahir kaya, nggak ada orang lahir udah bawa surat tanah, kunci mobil, STNK, BPKB, nggak ada gitu. Orang semua lahir ya tangan kosong. Dan semua orang begitu. Orang kaya itu emang harus memupuk. Kalau misalnya lo masih belum kaya, lo masih susah, ya udah pupuk dengan kerjaan lo. Tanam bibit kekayaan di dalam diri lo. Seenggaknya lo bisa bahagia dengan apa yang lo punya. Lo kalau misalnya belum ganteng, ya udah gantengin diri lo, kerenin diri lo. Ganteng bisa dibentuk, karakter bisa dibentuk, kaya apalagi. Sekarang giliran kalian perhatiin faktor-faktor tadi ya. Apakah emang ada di lo? Atau misalnya kalian tanya aja di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya kalian masih rada bingung, bisa nonton di video yang sebelumnya supaya nyambung. Dan di next video gue akan bahas tentang bagaimana lebih tenang menghadapi situasi eye to eye bersama si doi. Keren ya, insya Allah ya. Gue udah percaya sama kalian ya. Sekarang waktunya kalian. Karena kalau bukan kalian yang percaya sama diri sendiri, mau siapa lagi? Jangan lupa dipraktekin karena kalian adalah orang yang so special and amazing, and you just have to believe it. Assalamualaikum.